Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penjelajah Sejati. Kali ini agak sedikit ramai karena kontennya bareng-bareng sama narasumber sebelumnya, yaitu ada Hengki di sini, terus juga ada Bang Adi di sini juga, dan kita kedatangan narasumber baru. Bisa diperkenalkan langsung sama beliau sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Ki Jaya ingin menceritakan kisah saya semasa perjalanan bekerja di suatu daerah sekitar tahun 2000-an. Mari kita langsung tanyakan dulu kepada beliau untuk ceritanya dari awal bagaimana nih, Ki? Dari awal kita bekerja di sana, ada tempat kerjanya atau mes. Kita bekerja di tengah hutan dan kita tinggal di sebuah mes dalam perumahan. Mes tersebut konon ceritanya di wilayah tersebut mengatakan mes itu angker, dan pemiliknya ada Pak Haji. Pak Haji itu yang menyewakan rumah tersebut karena nggak berani menempatkan karena tempat itu angker. Kenapa dibilang angker? Karena di belakang perumahan itu luas, itu makam umum. Belakangnya makam umum. Ada makam umum itu luas. Nah, di belakang makam umum itu ada tempat kerja saya di proyek. Bisa disebutkan nggak daerahnya itu dari mana? Daerahnya daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Jelas ceritanya, jadi karena mes itu rame, jadi tidak terasa hawa negatifnya. Karena rame. Karena mes itu rame. Saya ngobrol-ngobrol tentang mes tersebut. Memang sering ada penampakan di balkon atasnya, entah berupa perempuan, tak apa. Tapi tim saya ini atau tim pekerja ini yang dari kantor tidak menggubris karena rame. Tapi hampir semua itu ngelihat, hampir semua. Warga setempat iya melihat sebenarnya. Tiap malam hampir ada. Nggak berjalan berapa lama, teman saya pada saat tidur itu diseret-seret kakinya. Jadi tidur seret-seret. Itu diganggu ya? Diganggu. Tapi sempat ada yang kemasukan nggak? Nggak ada. Kalau kemasukan belum ada. Baru diganggu diseret-seret. Ada yang dibikin rep-repan segala macem. Itu diseretnya sadar apa gimana? Lagi tidur diseret. Dipindahin doang? Diseret aja. Oh, Seret. tapi dia bangun? Akhirnya bangun udah berhenti seretnya. Besokan harinya begitu juga. Lagi tidur rep-repan, direp-repin. Ini kan 2 lantai nih mesnya 2 lantai. Karena dulunya saya sering belajar atau sering ketemu orang-orang pinter atau guru-guru di daerah wilayah Jawa Barat lah, dan saya dulu juga sering menjalani puasa, wirid untuk ilmu juga tadinya. Tengah malam, ruangan satu kamar tuh di atas, ruang atas, yang lain ada di ruang bawah ya. Selesai kita sholat malam, kita wirid atau meditasi, itu sering ngeluarin jurus. Gerakan tuh muncul dengan sendirinya. Udah muncul dengan sendirinya, ya teman sih kadang juga melihat. Karena ruangan tuh saya tutup sendiri, udah gerak sendiri kayak ngeluarin jurus apa gitu. Sampai selesai, udah. Akhirnya kita ke WC nih. Sebelah kamar ada WC di atas. Karena belakangnya ini ada yang menangis, ada yang ketawanya dikik gitu. Ya pokoknya ada ketawa seperti itu lah. Sering tiap malam? Hampir tiap malam di WC yang atas. Tapi sempat dicek nggak? Tapi sempat ditampakin nggak gitu? Enggak, belum. Baru penampakan belum ada aja. gitu. Tapi cuma suara menangis doang. Suara belum nampil seperti itu. Nah, urusan yang di mes ini kita tanyakan juga pada guru yang di sana. Ternyata di tangga itu, di bawahnya ini kerajaan gaibnya. Mau naik lantai kedua, di sini ada selah bawah.
di sini lah tempat kerajaannya. Oh, siang nih pintu suka sepi ya. Kadang kalau saya selesai lapangan ke mes, pintu dijeblakin gitu kenceng. Izin sama manajer, gimana kalau cari orang pintar untuk tanganin ini semua. Kalau punya nggak apa, tanganin, disaratin tanam sesuatu di situ. Tengah malam udah kubur, bacain, udah beres, aman mes itu. Nah yang gangguan ada terus, ada di pohon beringin gede. Keesokan harinya, karena memang di sebelah mes itu ada pohon beringin gede, itu memang terlihat angker. Di sebelahnya lagi ada pos satpamnya yang jaga malam untuk mes tersebut. Di depan situ ada warung warga yang memiliki bapak-bapak, itu juga dituakan karena katanya orang pintar juga. Dari batang pohon gini nongol nih tangan begini. Itu sosok kapan tuh pohon beringin itu? Hah? Sosok kapan? Bentuknya Sosoknya. nggak ada, cuma tangan nongol. Nanya-nanya pada satpam atau penjaga malam, dia juga melihat di pohon beringin yang gede itu sering keluar cahaya cep gitu. Kalau yang dilihat sih, dia pernah dapat, pas diikutin dapat batu cincin, terus ada yang dapat besi kuning keluar yang dari situ. Biasanya kalau yang besi kuning itu buat apa? Biasanya sih kalau kayak gitu buat balan. Ada yang pernah dijadiin senjata nggak, kayak keris atau apa gitu? Biasanya jadiin pegangan buat kebalan untuk segala macam kewibawaan. Kalau kebalan juga gitu, kebal. Saya karena saya dulu sering wirid, sering puasa, demen ziarah-ziarah, jadi saya ngobrol-ngobrol sama orang situ. Saya ngobrol, ada tempat ziarah di mana nih? Oh ada di daerah sana. Itu katanya kalau ketaekan akan kaya, artinya buat tempat muja nih. Ketaikan itu apa tuh? Ketaekan tuh kata orang Sunda, dijabah lah di makam gitu, Dikabulkan. Makam itu apa gimana itu? Itu makam yang orang tahu, itu tempat orang minta kayaknya. Oh, Pemujaan. Puja gitu lah. Nah, Jenis gitu lah ya. nah, tapi ya itu tergantung niatnya orang tersebut ke situ. Karena kita orang pengen tahu dulunya, jadi kita ngajak warga setempat mau nggak nemenin di malam Jumat Kliwon. Kita datang ke sana, kita ziarah. Tujuannya ya kita pengen tahu nih, beredar karena ada berita di makam itu ada yang ketaikan, terus juga ada muncul sesuatu di situ. Akhirnya kita berangkat tuh malam Jumat Kliwon, masuk ke situ, disambut lah sama kuncen. Mau pakai susu atau roti? Mau pakai susu dan roti tidak? Gitu. Kuncen nanya gitu. Dia ngomong gitu. Maksudnya apa itu? Bahasanya Umumnya katanya yang biasa-biasa orang yang ziarah ke situ nyuguh pakai susu sama roti. sejenis sajian Sembahan. Pokoknya itulah. Akhirnya saya ingin berziarah, kirim doa. Oh ya udah, silakan masuk, kita kirim doa, bertawasul di situ, nggak ada apa-apa. Subuh pulang, pamitan lagi mau kuncian pulang. Terima kasih, kita ucapin terima kasih. Ada lagi pada saat kita sering main ke rumah warga itu malam, karena kan ada isu di kampung tersebut ada yang muja. Kita sering lewat situ, kalau katanya kalau ada yang tertabrak meninggal itu dia bisa beli kendaraan lagi. Pernah Maksudnya tertabrak tuh ditabrak, sengaja ditabrak sama truk atau apa gitu. Katanya sih yang lalu-lalu pernah ada yang ketabrak, dimakamkan di situ. Makam memang di belakang mes itu, memang makam-makam tempat umum ya. Pada saat malam saya main, saya kehantem sama pocongan. Saya berasa yang saya datang ini ngeliat
ada sesuatu yang ngantem, tarik ke sana, kata yang punya rumah nih, Tujuannya ke tempat yang itu. mau ngantem sini, karena mungkin nggak tahu lah. Ambillah sesuatu di situ di belakang, larinya ke sana, lari, diambil ada pocongan segini. Kayak sedai boneka gitu. Enggak segini udah, pocong-pocongan tuh panjangnya segede gini lah, segede gini. Ambil, dibuka, isinya ada pecahan beling, ada tanah-tanah, Kayak kiriman berarti ini iya. potongan. tanah kayak sampahan gitu, tanah gitu, pecahan beling, jarum, kayak gabah-gabah begitu, itu diikat dibungkus dalam situ. Saya cerita, karena saya punya guru, saya cerita pada guru. Oh ya udah, bakar aja bajunya, buat syarat aja. Oh. Tapi sempet ambruk, Saya kira bakar orangnya, nanti bajunya. 2 hari sakit, sempet ambruk, panas, sebenarnya 2 hari tuh sempet. Bantu juga sama doa guru di sana. Udah yang itu biarin aja, itu urusannya gaib mah gaib lah, gitu aja. Nah, dulu juga pernah ada yang cerita-cerita orang make mukena atau make apa gitu, terus hilang kemana gitu, jadi kayak pocongan. Pernah muncul di daerah situ, Maksudnya ngilang tuh gimana? nggak tahu cerita apa gitu. Jadi dia pakai mukena, Pakai terus mukena, hilang. tiba-tiba hilang kemana gitu, ke bawah. Bukan yang udah meninggal dipakai gitu. Nggak ngerti juga. Kata orang sana muncul di sana dekat makam. Saya berani diri malam keluar ke makam. Ternyata ya emang nggak ada. Makanya pas selesai itu semua, karena masih sering-seringnya dulu rajin wirid, rajin meditasi, jadi gangguan-gangguan itu ya cuman pada temen. Nah, pada saat proyek malam berjalan, ngebangun jembatan itu kan pakai lampu tembak tuh, Tembak. yang 500 watt semua. Itu tengah malam, namanya di tengah hutan, itu ngikik tuh, suara kunti kenceng banget, tolong mati, jebret semua mati lampu. Mati sendiri itu. Mati sendiri, itu suara lewat itu mati. Itu di tengah hutan tuh, di jembatan. Saya semenjak di apa namanya dibersihin, masih ada gangguan lagi. Nggak ada gangguan lagi, udah enggak. Cuman kita tetap di atas selama malam rutin, habis sholat malam, wirid, meditasi, kan karena dulu kan seneng lah gitu-gituan, nyari guru kesini, nyari guru kesini, nyari guru kesini, ngobrol sama kiai ini, ngobrol sama ajengan ini, ngobrol-ngobrol aja gitu. Akhirnya dibekali nih, dikasih Untuk bekal apa gimana? buat jaga diri. Karena tujuan kita wirid puasa itu satu, kita waktu zaman dulunya ngewiridin biar bisa ilmu kontak, terus bisa punya kebal, karena kan memang masih muda zamannya begitu. Jadi kita pengen jaga diri aja, bukan buat macam-macam. Seiring waktu dengan usia ya akhirnya ilmu-ilmu itu cuman buat pegangan doang. Tapi itu pegangan itu yang sejenis keris apa sejenis apa itu dikasih makan apa enggak itu? Apa nyari sendiri? Kalau dulu dikasih makan minyak misik. Kalau yang sekarang karena kita sudah ketemu jalurnya lagi, setiap barang, setiap benda pasti ada gaibnya. Ya pada akhirnya ya karena kita dari pencarian ilmu, dari ilmu kedikjayaan, dari apa segala macam, pada akhirnya seiring waktu dan usia, toh itu nggak akan pernah berguna. Akhirnya kita larikan jadi ibadah. Itu dulu ibadahnya karena pengen bisa begini, pengen punya ini, pengen punya itu. Sekarang kita balik ibadahnya karena Allah, kita ikhlas. Apapun hasilnya ya udah kita jalanin, kita nikmati. Kita sudahi dulu. Ini menarik banget ceritanya dari Ki Jaya ini, sangat mengedukasi juga seru, termasuk yang pohon beringin ini yang bisa ngeluarin tangan itu kayaknya nggak bisa dibayangin sih kalau itu. Jadi kita sudahi dulu, kita cukupi hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dalam penyampaian maupun obrolan tadi. Saya
bersama yang lain, Hengki, Adi, dan Kijaya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.